Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman sekalian di channel saya di kelas desain. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tentang tutorial AutoCAD ya. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa langkah-langkah atau penggunaan tool-tool dari AutoCAD itu sendiri. Oke, baik, pada kesempatan ini ya kita akan coba membuat penomoran otomatis ya, misalnya seperti ini ya, tanpa kita harus membuat satu per satu atau one by one. Nanti kita akan coba membuat secara otomatis penomorannya seperti ini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 dan seterusnya ya, seperti ini ya. Karena kalau kita membuat secara satu per satu tentunya ini sangat memakan waktu sekali ya, memakan waktu seperti itu. Oke ya, langsung saja kita mulai videonya. Oke, baik, pertama saya akan buka dokumen baru dulu ya, seperti ini. Kemudian saya matikan gridnya. Oke, caranya saya akan membuat sebuah kira-kira site ya, site plan rumah misalnya. Saya akan buat lahan, kira-kira lahannya seperti ini ya, ukuran lahannya kira-kira 100 meter atau bebas saja, atau saya akan buat kotak biasa aja dulu. Anggaplah misalnya saya punya kafling dengan ukuran 6 kali 13 meter ya, 6 kali 13 meter seperti ini ya, 6 kali 13 meter. Ini saya bisa buat layarnya dulu. Ini adalah layar. Saya buat dulu namanya kafling rumah misal ya, kafling rumah seperti itu. Warnanya bebas saja, misalnya warna seperti ini ya, kita mau tentunya agak terang ya, saya buat 0,09. Oke, seperti itu. Baik, ini saya masukkan ke layar kafling rumah. Saya aktif ke layar kafling rumah. Oke, semoga terlihat. Nah, sekarang saya ingin perbanyak. Saya copy banyak dulu ya. Caranya copy banyak, kita klik seperti ini ya. Saya ambil perintah copy, saya like objeknya, tekan enter. Kita klik titiknya di sini ya. Kemudian kita pilih perintah array. Saya mau buat sekitar 15 jumlahnya. Oke, seperti ini ya. Baik, seperti itu. Kemudian ini saya mirror ya, ini saya mirror dulu seperti ini ya. Ini kita mirror ini. Baik, oke. Nah, ini adalah kaflingnya. Nanti ya saya buat dulu rencana jalan di sebelahnya, misalnya di sini ya. Oke, kemudian saya buat jalannya misalnya ada 8 meter. Oke, 8 meter. Ini ke sini saya mirror dulu. Ini sekedar sampel saja teman-teman sekalian. Oke, ini adalah misal rencana jalannya ya. Saya akan coba buat lagi di sini, di belakangnya dengan lebar 7 meter atau 8 ya. Saya buat XL horizontal. Oke, saya buat XL horizontal seperti ini ya. Oke, saya offset kira-kira 8 meter juga jalannya ya, jalan antar link. Oke, ini saya tinggal copy saja dulu ya. Ini saya buat bebas saja seperti itu. Oke, ini pastikan kita lurus ya. Oke, kira-kira seperti ini ya. Saya cek lurusnya dulu. Oke, sudah pas. Baik, kira-kira misalnya saya punya ya kira-kira model seperti ini ya. Buat rectangle dulu di sini. Saya bisa rubah warnanya misalnya merah ya supaya dia terlihat. Oke, sedikit tebal. Ini ya supaya ada. Baik, ini. Oke,
Anggaplah seperti ini ya, kira-kira kita mau membuat penomoran secara otomatis ya, misalnya ini adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan seterusnya. Oke, saya mulai misalnya penomorannya dari sini ya, ke sini misalnya 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai seterusnya. Oke, baik. Caranya saya buat sampelnya dulu seperti ini. Saya pakai single line ya, single line itu, atau kita bisa membuat jenis teksnya dulu, jenis teks apa yang kita mau gunakan. Saya ke annotate. Oke, di sini kita buat teks baru dulu. Oke, nah sekarang yang adalah Arial, kita buat baru new, misalnya adalah saya buat namanya adalah nomor ya, nomor cufflink. Oke, nomor cufflink seperti itu ya. Oke, saya ke nomor cufflink. Ini saya bisa ganti jenis nomornya, misalnya adalah Arial seperti ini ya. Saya buat miring misal. Oke, nanti supaya ada terlihat perbedaan. Saya ke sini. Oke, saya set current. Yes, apply, close. Oke, di sini saya menggunakan single line ya. Saya tidak menggunakan multi line text. Saya menggunakan single line. Oke, single line. Saya klik di sini. Saya klik lagi ya. Oke, sorry. Saya pilih single line dulu. Kemudian justify. Ini perataannya. Ini adalah perataan. Justify-nya saya menggunakan middle center. Point of text. Saya klik di sini ya. Point of text-nya. Oke. Poinnya, kemudian height, ketinggian teksnya saya akan coba kira-kira bebas saja dulu. Ini kan kira-kira 3, saya buat 3 dulu. Kemudian angle-nya saya buat lurus seperti ini. Oke, saya buat angka 1, saya klik di luar, kemudian saya tekan escape di keyboard. Oke, baik. Oke, kira-kira ini sudah pas. Kalau kebesaran ini bisa kita edit di properties CH, misalnya 3 ya. Height-nya saya mau buat 2,5 saja. Oke, ini saya buat layer untuk nomor cufflink. Saya buat layernya dulu, LA enter. Saya buat nomor, saya ke layer 0. Saya buat nomor cufflink misal ya. Nomor cufflink seperti itu. Enter. Warnanya putih bebas. Oke, kita buat 0,05 tebalan garisnya nomor cufflink. Oke, ini saya pindahkan ke nomor cufflink. Oke, saya ingin ini di posisi tengah-tengah ya. Saya buat garis bantu dulu seperti ini. Oke, kemudian ini saya pindahkan. Saya cari middle point-nya ya. Oke, ini sudah pas di midpoint seperti itu. Nah, kemudian ini saya perbanyak ya, saya copy banyak ya, saya copy banyak seperti ini. Saya klik di sini ya, kemudian array, pilih array. Kemudian kita mau copy berapa, misalnya ini 15 misal ya, saya masukkan angka 15 seperti itu ya. Saya klik di sini. Baik, nah, saya akan buat penomoran secara otomatis di bagian yang ini. Oke. Sekarang kalau saya membuatnya satu persatu, kemudian saya ganti angka 2, kemudian saya ganti angka 3 di sini, tentunya ini akan sangat lama sekali ya, seperti ini 5 dan seterusnya. Oke. Saya Ctrl Z dulu. Nah, sekarang saya ingin buat secara otomatis dia ya, misalnya langsung 1 2 3 4 sampai 15, misalnya 16 dan seterusnya. Oke, caranya saya mengetik kata kuncinya di keyboard TC ya, ini ya, Tcon seperti ini ya, Tcon seperti ini ya, tidak terlalu ini bacanya. Saya buat ini saja ya, Tcon seperti ini. Saya klik. Oke. Nah, sekarang kita diminta untuk menyeleksi objek yang mau dibuat. Yang kita seleksi adalah nomornya ya, nomornya. Kita klik seperti ini, kita seleksi saja seperti ini ya. Ini dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah untuk cara nyeleksinya. Kalau kita dari bawah ke atas, tentunya ini dia kena semua ya. Kita ulang, TC, saya buat ini Tcon seperti itu. Saya seleksi dari atas ke bawah, saya klik sekali,
ya. Saya ambil semuanya yang ini ya. Ini sudah terseleksi. Saya tekan enter. Oke. Sekarang di sini ada pilihan, ada kita mau arah X atau Y. Ini arahnya adalah X ya. Ini sini adalah X ya. Oke, berarti kita memilih X, searah sumbu X ya, karena ini adalah searah sumbu X seperti itu. Kemudian starting number ya, kita mau startnya dari mana ya? Startnya dari mana? Misalnya startnya dari 1, berarti saya masukkan angka 1. Ketika misalnya startnya dari 5, maka kita masukkan angka 5. Saya mulai startnya dari 1 ya, karena kita penomorannya dari 1. Saya klik 1, enter. Nah, sekarang prefix, kemudian ada suffix. Saya pilih yang override. Oke. Apa yang terjadi? Sangat cepat ya. Ini sudah ternomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sampai 15. Sangat keren sekali teman-teman sekalian. Nah, sekarang untuk di bagian belakang. Nah, untuk di bagian belakang ini saya copy saja. Oke. Seperti ini ke sini. Oke. Baik. Kita ulang lagi ya. Kita misalnya mau dari nomor 16 di sini ya, mulai nomor 16 sampai seterusnya. Oke, kita pilih TC ini ya. Kemudian blok semuanya. Ini sudah terblok ya. Kita seleksi seperti ini. Tekan enter. Kemudian pilih X ya, searah sumbu X. Nah, misalnya kita mau memulai dari nomor 16. Berarti ini saya masukkan 16. Enter. Kemudian saya pilih override. Oke. Sangat cepat sekali. Ini sudah dibuat 16, 17, 18, 19. Ini sangat membantu sekali teman-teman sekalian ya. Jika misalnya ini kita ingin perkecil tulisannya, boleh tinggal kita klik seleksi similar ya. Ini sudah terseleksi semuanya. Saya pilih CH. Misalnya saya ingin cuma 2, misalnya kebesaran teksnya, boleh saya rubah angka 2. 2 enter. Oh sorry ya, maksudnya di sini ya. Enter. Oke, maka ini secara otomatis sudah berubah semuanya seperti itu. Oke, baik. Sekarang misalnya kita ingin sebelahnya ya sama, kita ingin langsung semuanya misal. Oke, saya coba copy ke sini. Kita mulai. Misalnya saya ingin mulai dari 31 ya, anggaplah contoh saja. Kita coba uji coba ya, trial and error, take on, kemudian kita seleksi semua objeknya yang ini ke sini, enter. Oh sorry, TC, seleksi ini ya, kemudian ini saya seleksi juga seperti ini ya, enter. Saya misalnya memulai dari 31 X, saya masukkan 31, enter, sudah override. Oke, maka ini sudah berubah ya. 31 dia diselang-seling 1, 32, 33, 34, 35, 36 ya. Nah, ini penomorannya seperti ini. Oke, jika misalnya ini kita bawa ke belakang lagi ya, scroll ke sini. Nah, misalnya saya ingin mulai dari 31 dari sini ya, 31 dari sini, tinggal kita sama caranya, TC, kemudian select objeknya, enter ya, kita masukkan 31, enter, override. Oke, sudah seperti itu. Nah, sekarang kemudian kasus yang kedua adalah misalnya jika ini saya copy dulu ya, ini saya copy keluar. Baik, saya buat rotasinya seperti ini. Buat XL horizontal, offset 7 ya. Kira-kira nanti nomor couplingnya seperti ini ya. Ya, misalnya couplingnya anggaplah dia posisinya seperti ini. Oke. Baik, kira-kira di sini juga ya. Ya, kira-kira seperti itu.
Oke, ini sekedar sampel saja teman-teman sekalian ya. Saya tidak membuatnya secara profesional. Ini saya cuma menunjukkan bagaimana cara membuat penomoran secara otomatis. Oke, baik. Nah, sekarang misalnya ini ya, dia secara sumbu Y ya, vertikal ke atas. Oke, misalnya saya ambil sampel nomor dulu 1 ya, saya copy ke sini. Oke, saya ingin buat penomorannya ini. Saya buat garis bantu dulu, lain. Ini saya tempatkan di sini pas di tengah midpointnya. Oke, baik, seperti itu. Ini saya copy banyak seperti ini. Saya titik angkatnya di sini, kemudian array saya buat 15. Saya pasang di sini. Oke, sudah terpasang semuanya. Oke, sekarang saya buat penomoran secara otomatisnya. Ketik TC Tycoon ya, saya seleksi semuanya, seleksi dari atas ke bawah seperti ini ya. Ini sudah terseleksi semuanya, enter. Saya mulai dari nomor 1 ya, ini ya cara sumbu Y, berarti kita ambil Y ya, karena dia vertikal ke atas ya, ini ke atas ya, Y kemudian 1, right. Oke. Nah, ini misalnya kalau terbalik seperti ini ya, teknik yang saya sering gunakan adalah ini saya mirror ya, ini saya mirror biasanya. Saya cuma ambil tengah-tengahnya seperti ini saya mirror kembali ya, ini saya mirror pas di tengahnya ya, kemudian saya pilih yes, maka dia sudah mulai ke sini. Oke ya, saya biasa menggunakan teknik seperti ini. Oke, nah di sebelahnya misalnya ini tinggal kita copy lagi. Misal kita mulai dari 16 ke sini, sama caranya TC, kemudian select ke bawah, enter, kita pilih sumbu Y, dia masukkan ke 16, override. Oke, sudah 16 dan seterusnya. Nah, ini kasus yang kedua. Kemudian kasus yang ketiga, misalnya posisi kavelingnya miring ya, posisi kavelingnya miring seperti itu. Oke, saya buat miring, misal ini ya, ini misalnya saya putar. Oke, sampel saja dulu, saya rotasi seperti ini ya, kira-kira saya pilih referensinya ini, anggaplah posisi kavelingnya miring ini ya. Oke, nah ini miring, ini saya buat dulu, ambil seperti ini kira-kira. Oke, ini saya ambil ke dalam. Oke, ini kasusnya miring ya, contoh saja miring. Saya buat garis bantu lagi ke sini. Oke, sama caranya, tinggal ini saya copy lagi ke sini ya, kemudian ini saya pindahkan, angkat tengahnya. Nah, jika tulisannya mengikuti arahnya boleh kita tinggal rotasi saja ya, saya move dulu ke sini ya, atau kita bisa membuat tulisan sendiri ya, membuat tulisan sendiri ya dengan cara UCS-nya saya buat. Oke, kita coba menggunakan annotate single line ya, saya klik di sini verse-nya, single line, kemudian justify-nya kita pilih middle center. Oke, point of text-nya saya letakkan di sini sementara, kemudian height-nya saya buat 2, jadi ya kira-kira 2, kemudian angle-nya seperti ini saya buat 1, saya klik di luar, escape. Oke, ini saya pindahkan ke nomor kaveling rumah. Oke, ini sudah miring ya. Oke, ini kita pindahkan seperti itu. Oke, baik ya, dan ikut. Nah, sekarang ini kita copy lagi ke sana, kemudian array 15 seperti ini ya. Oke, sudah. Kita coba buat penomorannya. Sama caranya TC, kita seleksi ya, cuman seleksinya ini agak lama kalau seperti ini ya. Oke, kita harus menyeleksi satu persatu seperti ini, one by one. Bisa seleksi ya, tekan enter.
Saya pilih ini searah sumbu X. Oke, saya masukkan 1. Override. Oke, sama ya. Atau misalnya kita bisa memutar UCS-nya ya. Dengan cara ketik UCS, kita putar sumbunya searah sumbu sini ya. Kemudian sama ke atas pada siku. Nah, ini kita bisa menyeleksinya. Oke. Cara menyeleksinya cukup banyak, bisa kita pakai seperti ini. Ya, misalnya saya pilih PP polygon seperti ini ya. Nah, ini bisa kita pakai menyeleksi seperti ini, pakai polygon. Oke, ini tinggal kita mirror misal ke sini. Oke, kemudian no. Baik, kita mulai dari 16. Kita seleksi lagi ya, klik sini WP polygon ya, seperti ini. Oke, nah enter, saya ketik TC Taichung, saya pilih X16, right. Oke. Nah, misalnya 16-nya kita mau mulai dari sini. Ini posisinya tinggal saya mirror ya, teknik yang saya biasa gunakan. Ini saya mundurkan saja sedikit ke sini. Oke. Kemudian saya pilih WP polygon ya, WP polygon seperti itu. Seperti ini ya. Oke, enter. Ini saya mirror ya. Saya pilih tengahnya, pastikan lurus seperti ini. Saya pilih yes ya, kita menghapus objek yang aslinya. Yes. Oke, maka ini sudah termirror 16, 20 dan seterusnya. Oke, teman-teman sekalian, saya kira cukup ya untuk materi kita kali ini. Semoga dapat dimengerti ya. Ini sekali lagi ini merupakan trik saja. Adapun kalau ada yang punya cara yang lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti kita bisa sharing atau berdiskusi terkait AutoCAD teman-teman sekalian. Oke, semoga bermanfaat untuk materi kita kali ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.